Mbak Farida sendiri orangnya penolong. Jadi kalau ada orang yang kesusahan sering ditolong. Kakak saya pun pernah diberi bahan bangunan, kan dia ingin bangun rumah, tapi belum ada apa-apalah istilahnya. Itu langsung dikirim 1 mobil bahan bangunan. Pernah juga dikirimi TV yang sebelah selatan rumah saya tadi. Itu pas waktu mau mendirikan rumah itu juga dikirimi TV. Saya nanti dulu diri. Saat ini kita akan menuju tempat yang sangat keramat dan dikenal di desanya. Nah, saat ini kita ditemani juru kunci Pak Pareng Asmo sinten Pak? Itu. Nah, Pak Sugito ya. Pak Sugito ini beliau adalah juru kunci yang merawat makam-makam yang ada di sini, dan salah satu makam di sini ada yang sangat istimewa. Namun sebelum kita menuju ke sana, kita akan mencoba berkeliling. Kita diantar Pak Sugito untuk mereview sebuah tempat yang tidak kalah wingitnya juga. Di mana monggo Pak? Ini ikut wilayah desanya apa Pak? Badel Padean ya. Kecamatan Ngadiluwe ya. Kediri. Kalau cuma tanyanya Badal gitu pasti tunjukkannya selatan. Oh, Badal ada 2. Ada 2 lurah. Ini yang Padean ya? Ada Pandian. Pak, di sini banyak sekali makam. Ini makam kuno atau makam baru Pak? Ya, ada yang baru, ada yang lama. Ya. Seperti ini kan, ini batu nisannya seperti ini kan makam lama ya. Oh iya, ini makam kuno. Yang pohon itu. Oh, itu juga makam kuno ya. Iya. Batu nisannya, kalau yang baru kan seperti ini kan. Iya. Dan ini kita akan diantar Pak Sugito menuju tempat yang apa itu komisinya Pak? Ada cerita apa nanti? Ada 2 versi itu tempatnya Mbak Farida itu. Yang satu di pohon yang berlubang itu, yang satu yang sebelah sini. Oh, jadi ada 2 versi. Diduga makam Mbak Farida. Untuk kebenarannya sendiri masih simpang siur. Iya, kebenaran sendiri kan orang sini tidak ada yang tahu. Gitu ya. Nah, kita akan diajak ke makam satunya nggak teman? Iya. Kita makamnya Mbak. Kan saya tanya ini makam atau pokok dulunya itu tempat di sini, terus saya disuruh kasih tanda, saya kasih tanda ini kepala atau kaki, ya itu aja biar enggak dilompati orang ini. Kita tanda ini pohon uring ya, uring. Oh ini. Tapi jalan yang menuju ke sini yang sering dituju itu yang di pohon, yang makamnya di dalam pohon itu. Tapi menurut sepuh ini juga makam. Iya, katanya itu orang, nah itu apa gimana yang menemukan di sini. Kan dulu ritualan di terus suruh menunjukkan tempatnya yang asli di mana gitu loh, terus tahu-tahu dia itu sambil memejamkan mata langsung jalan. Kok saya sendiri kan juga heran kok enggak sandung batu nisan gitu. Berjalan sambil berhenti di sini sambil merem. Para spiritual ya, orang ngerti gitu ya. Orang spiritualan lah istilahnya. Terus kan pengen tahu yang sebenarnya ada di mana gitu loh tempatnya. Terus saya antarkan, dianya itu langsung jalan kok. Yang perempuan. Jadi dari depan sana itu berjalan ke sini merem. Dari musola sana tadi langsung pejam mata terus langsung menuju ke tempat ini. Ke tempat ini terus saya disuruh ngasih tanda gitu aja biar enggak dilompati orang. Iya. Terus ini kan kasih tanaman puring ini ya Pak ya. Nanti enggak pernah ada yang itu kan enggak terawat ini. Iya. Di bawah pohon apa ini Pak? Pohon pule. Pohon pule ini kayaknya kalau melihat dari besarnya sudah ratusan tahun Pak ya? Belum ada ya? Tapi enggak tahu kok tepat sekali. Iya. Besar sekali ya. Ini kalau sudah ditumbuhi pohon ini bisa mati. Ini dulu kan yang besar itu dulu kan ya seperti ini. Pohon pule tadi ditempeli pohon ini. Iya, akhirnya mati ya. Iya, mati. Nah, Pak Sugito, ini kan yang diduga ini juga makam Mbak Farida ya. Tapi para peziarah itu lebih meyakini bahwa makamnya itu ada yang di pohon sana itu ya. Di tempat ini juga jenengan sebagai
Juru Kunci pernah nggak melihat sosok apa gitu di sini Pak? Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah ya. Cuma tetangga dulu pernah istilahnya dimasukkan ke makam sini, tapi tempatnya itu di situ sebelah selatan itu katanya rumah besar. Terus Oh, ada orang sini. orang Tersesat? sini tersesat. Karena kan tahu ada perempuan cantik digoda gitu loh. Terus akhirnya dijak masuk ke rumahnya sini. Nah, terus dia hampir sadar. Loh, kok makam ini langsung sang perempuannya itu keluar lagi. Terus begitu keluar, dia kelihatan rumah bagus gitu. Itu tempatnya. Jadi ada pemuda gitu yang menggoda perempuan. Ketika diajak masuk ke sini itu kelihatan rumah bagus ya. Dan setelah nyampe di sini sadar bahwa ini makam. Hampir sadar, pakai mulai hampir sadar kan, terus tahu begitu langsung perempuannya datang lagi, udah enggak lagi, hilang lagi kesadarannya. Jadi kelihatan rumah lagi. Sempat pingsan orangnya? Enggak. Nyata ya, berarti seolah-olah yang diperlihatkan di sini itu ada sebuah pemukiman gitu Bang ya. Iya. Sini itu kalau menurut yang orang hilang 35 tahun kembali itu kan masjid besar sih. Orang hilang 35 tahun kembali. Selama 35 tahun kembali lagi. Masih hidup orangnya Pak? Masih. Terus sekarang udah meninggal. Oh, sekarang udah meninggal. Paling di alam nyata itu cuma 2 tahunan. Setelah hilang itu? Setelah hilang 2 tahun meninggal. Menceritakan bahwa di sini ada masjid. Masjid besar sih. Jadi saya pernah tidak percaya, tapi ada itu truk muatan pupuk pas hari Jumat, pas waktu jam 12 kan waktu beduk itulah. Itu di jalan yang sana itu serbannya. Terus saya suruh matikan dulu mesinnya, tidak percaya, tetap akhirnya sampai dibongkar pun tidak bisa jalan, tetap di situ. Setelah ada anak pulang dari Jumatan dari masjid, dorong anak kecil-kecil jalan. Seolah-olah ada yang gandoli gitu Bang? Kan di sini ada orang jamaah. Kalau hari Jumat itu kan gitu. Jadi kan mengganggu suara orang. mesin itu kan ganggu. Ada kaitannya dengan masjid tadi ya. Itu asal ya itu mulai saya percaya kalau di sini ada masjid. Hanya orang-orang yang titik paninggal yang bisa melihat Pak. Iya, kalau saya jenengan mungkin nggak bisa Pak. Tapi nyatanya kok gitu loh. Nyatanya gitu. Nggak percaya saya. Tapi terus begitu ada kejadian 2 kali kejadian itu. 2 kali. Baru jenengan yakin bahwa memang masjid yang diceritakan itu benar-benar ada gitu Bang. Dan di depan itu katanya itu seperti jalan doro. Besar gitu. Ramai. Masjidnya Masjid Agung, masjid Jamek. Dan sumber itu banyak jenengan dapat dari berbagai orang ya. Iya. Yang bisa melihat itu. Iya. Kan ya orang yang ritualan gitu kan sering cerita gini. Tapi kalau orang sini sendiri lo malah nggak tahu. Malah nggak tahu ya. Justru orang jauh-jauh yang tahu ya. Oke, kita lanjut ke makam Mbak Farida yang di tengah pohon Pak. Iya. Jadi kita akan langsung menuju ke makam Mbak Farida. Ada di tengah pohon. Jadi Mbak Farida ini terkenal dengan hantu yang baik hati ya teman. Iya. Arwahnya itu sering menolong orang yang kesehatan. Dan di sini ada orang hilang, 2 orang. Orang hilang Pak? Gimana Pak? Ini di sini katanya orang yang ritualan itu. Di sini ini istilahnya ada kamaran seperti sel negara. Ada 2 orang, yang satu nggak bisa bicara, yang satu bisa. Ada 2 orang. Yang satunya bisu. Yang satunya biasa. Hilang. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang belum pulang. Ketika ritual di tempat itu? Enggak, kan orang itu dulunya itu nebangi pohon bambu di situ, depan situ. Terus ada orang yang bilang
kamu kok berani nebangi bambu di situ, sebelah barat itu kantor polisi. Dia bilang, biarin kantor polisi, saya juga ansih. Akhirnya jarak 3 hari hilang Mustasan sampai sekarang. Sekarang Bang, orang sini Pak? Ya orang pendatang. Pendatang. Tapi menikah dapat orang sini. Dapat orang sini, dan yang satunya di orang sini juga. Yang rumah barat sendiri tadi. Oh iya, pit pojok. Sebelah warung tadi, sebelah pos tadi. Oh, sebelahnya pos. Itu sih yang tidak bicara di situ. Yang bisu. Juga hilang di sini juga. Ya, sebenarnya yang cerita itu kan saya diam dulu kan, enggak ngomong apa-apa, terus katanya kok ada 2 orang di sini, yang satu enggak bisa bicara gitu kan. Terus akhirnya saya tanya, seumpama diambil bisa enggak? Saya kan, dia bilang bisa, tapi minta ganti. Ya apa? Ya minta orang lagi yang disuruh-suruh Itu ya. Jadi ya biarin, yang sudah ya biar aja kan. Bisa keluar, bisa pulang, tapi harus ada gantinya. Tapi kalau enggak ada gantinya, mungkin besok kalau sudah tua seperti yang saya ceritakan tadi, 35 tahun hilang kembali lagi. Bisa kembali. Lewat mana Pak? Ini sangat merinding juga saya teman-teman. Ya tepat di pohon itu ya. Sebelah baratnya Ada seperti ruangan kayak penjara gitu. Ini teman-teman, ini makamnya. Nah, benar berada di dalam pohon Pak. itu saya sendiri tidak tahu kalau ada tulisannya. Baru tahu itu paling sekitar 10 harian dari ini. 10 hari? Baru saya tahu, kalau ada tulisannya ini baru sekitar 10 hari. 10 atau 2 mingguan lah. Baru 2 mingguan? Saya tahu. Tapi kalau yang ritualan kesini itu katanya sudah tahu sejak dulu. Sejak dulu sudah ada? Sudah ada. Tapi Bapak lebih ini Bapak. Lebih ini. Kita coba sedikit, ini kan penasaran nih. Bisa diceritakan Pak, sosok Mbak Farida yang terkenal hantu baik hati itu seperti apa? Monggo Pak. Ya. Kalau Mbak Farida sendiri orangnya penolong. Jadi kalau ada orang yang kesusahan sering ditolong. Jadi banyak yang kesini, tapi ya istilahnya ada yang entah itu bohongan atau tidak tahu kan, saya sendiri. Kalau yang bisa melihat sendiri kan Mbak Faridanya. Jadi, tergantung tujuannya orang sini. Tujuannya orang kesini itu minta apa gitu. Nah, salah satu contoh orang yang pernah ditolong itu seperti apa? Di desa ini ada nggak? Kalau desa sini kebanyakan tidak mau nerima, tidak berani nerima. Tapi pernah ada? Pernah. Kakak saya pun pernah diberi bahan bangunan, kan dia ingin bangun rumah, tapi belum ada apa-apalah istilahnya. Itu langsung dikirim 1 mobil bahan bangunan. Tiba-tiba datang 1 mobil bahan atau material bangunan. Yang mengirim itu atas nama? Tidak tahu, pokoknya yang tahunya kan cuma yang dituju itu namanya Pak Budiono. Pengirimnya nggak ada? Tidak ada. Jadi benar-benar RT ini namanya ini itu jelas, tapi pengirimnya nggak ada. Kan dari toko itu biasa kan kalau pembeli itu mau dikirim kemana, ke rumah siapa kan, cuma gitu. Sempat cross check ketemu nggak siapa yang beli ini gitu? Enggak. Tapi tidak diterima? Tidak diterima, tolak. Kan tidak merasa membeli, jadi nggak enak lah. Nggak merasa pesan, tapi alamatnya benar, namanya benar. Ditolak. Padahal material itu sudah dibayar mungkin ya? Sudah. Ini pernah juga dikirimi TV yang sebelah selatan rumah saya tadi. Itu pas waktu mau mendirikan rumah itu juga dikirimi TV. Katanya buat melean gitulah. Kan mau dirikan rumah besok pagi, biasanya malam kan banyak orang melean gitu.
didatangkan TV baru. Baru dari toko. Diterima Pak? Enggak berani. Enggak berani. Enggak berani. Mungkin orang sini juga sudah tahu bahwa Mbak Farida ini yang ngirim. Mungkin, tapi ya kok tahu-tahu gini kak, wong saya enggak beli kan enggak enaknya gitu. Jadi masih banyak lagi ya warga sini yang mengalami kejadian seperti itu ya. Kadang ada yang meja kursi, kadang meja kursi juga. Tanpa diminta loh Pak itu ya. Tanpa diminta. Dan dia itu kan lebih tahu orang yang iya. mau ditolong. Keluh kesah hati orang, warga sini, Mbak Farida ini bisa membaca gitu ya. Bisa. Orang ini benar-benar butuh pertolongan, orang benar-benar susah, kita tahu beliau ya. Iya. Jadi makanya ketika ada orang yang datang ke sini dengan tujuan yang tidak benar-benar membutuhkan, beliau itu tahu gitu ya. Nah ini kan katanya tadi dengan di belakang layar kan menceritakan banyak didatangi orang ya dengan tujuan apa Pak, minta berkah ya. Iya. Dan banyak sukses Pak ya. Yang kebanyakan kan terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang. Yang kebanyakan yang di sini. Terus datang ke sini nemuin jenengan gitu. Iya. Akhirnya jenengan antar dan antar dan saya suruh minta sendiri. Dan saya sendiri tidak bisa minta. Kalau saya bisa minta kan sudah kaya. Iya betul. Jadi orang tersebut kesini sendiri, jenengan antar, ya, minta. Saya bukakan terus dia sendiri yang saya suruh maunya apa gitu. Jadi permintaan dia sendiri. Kalau saya yang ngomong kan berarti saya yang iya. Dia yang terus dari beberapa tamu yang datang ke sini tuh ada pernah nggak yang kembali lagi, Pak saya sudah sukses Pak seperti ini gitu? Ada ya? Orang Nganjuk ada. Juga orang yang terlilit utang juga ya? Katanya dulu terlilit utang, tapi dengan jalan usahanya berjalan lancar lagi lah. Setelah ritual di sini, usahanya jalan lagi, lancar lagi. Kan katanya dulu apa istilahnya rumah makan atau gimana gitu, terus macet total dan terlilit utang banyak. Itu ya Pak ya. Alhamdulillah warungnya kembali jalan lancar. Ini udah agak lama enggak ke sini. Udah lama ke sini. Lupa mungkin Pak ya. Biasanya kalau lupa biasanya ya habis lagi. Gitu ya. Diminta lagi ya. Nah Pak, di sebelah makam Mbak Farida ini kan ada makam. Makam siapa ini Pak? Syekh Abdul Rahman. Siapa beliau itu Pak? Dianya ini dulu kalau menurut ceritanya itu yang menolong Mbak Farida ke sini ini ya Syekh Abdul Rahman. Ini dengan mulai tadi hampir lupa menanyakan yang menolong Mbak Farida. Kalau boleh Pak tahu sejarah tentang siapa sih sebenarnya Mbak Farida ini Pak? Ini katanya loh, itu waktu masih kerajaan. Yeah. Itu kan anak seorang raja. Terus dia ini sering ngasih orang, akhirnya oleh orang tuanya kan dimasukkan ke penjara gitulah. Tidak boleh keluar sama sekali, terus ditolong Syekh Abdul Rahman ini. Bertentangan dengan orang tuanya. Jadi Mbak Farida ini sosok dari dulu, dari kecil ya mungkin ya beliau tuh sudah dermawan gitu Pak, suka menolong. Tapi karena orang tuanya itu tidak senang dengan perbuatannya suka menolong tersebut, akhirnya dipenjara, dimasukkan. Katanya itu terus setelah itu terus ditolong oleh Syekh Abdul Rahman. Ditolong oleh Syekh Abdul Rahman ini. Entah apa dulunya ini juga kerajaan apa gimana itu terus diambil ke sini. Aslinya mana kita enggak, belum sempat diceritakan lah. Masih misteri ya. Iya, masih misteri. Nah awal mula ditemukan kok tahu ini makam Mbak Farida itu siapa penemunya Pak? Itu orang ritualan dari Probolinggo, Malang, Kalimantan. Terus Blitar, Tulungagung, temu di sini hampir 1 tahun buka ini. Hampir 1 tahun? Hampir 1 tahun. Belum sampai kebuka yang dengan jelas. Terus udah pada pindah semua. Akhirnya dipastikan bahwa makam yang di dalam pohon ini makam Mbak Farida ya orang ritualan itu. Dulu ini nggak kelihatan. Ini nggak buat apa istilahnya buat bakari sampah itu sampai segini. Oh gitu. Sampai tinggi ini. Terus, sampah Pak dulu Pak. Sampah ya berarti. Sampah. Terus tahu kalau ada orang ritualan itu bilang kalau di sini ada makam 4 makam
Akhirnya terus diratakan ini. Dikeruk. Tahu ya, terus tahu ini. Dikeruk, setelah dikeruk tiba-tiba ada batu nisan itu ya. Ada lubang ini dulu. Terus terus batu nisannya katanya yang ritualan itu sudah ada sejak dulu. Sudah. Tapi saya baru tahu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Ini kan makam-makam ini terus sebelah baratnya ini juga kan 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Makam Mbak Farida. Sosok Mbak Farida itu katanya cantik Pak ya. Satu lagi Pak, ini yang terakhir. Ada nggak saksi warga yang melihat sosok sebenarnya Mbak Farida itu seperti apa perwujudannya Pak? Tapi kalau penampakan Mbak Farida itu kalau di desa sini, sekitar orang sini, ya seperti orang biasa. Jadi sosok tetangga kayak tetangganya gitu loh kadang. Tapi kalau ada orang yang jalan kaki itu kan dibarengi, dikasih tumpangan. Itu setelah naruh orang itu tahu-tahunya hilang. Tapi menurut perasaan yang ngantar itu kan tetangganya gitu loh. Oh, seolah-olah. Tapi kemana tadi ditinggalkan oleh itu langsung kok sudah tidak ada gitu. Jadi ketika warga sini menjumpai sosok Mbak Farida itu mendo-mendo sebagai tetangga. Dan setiap kali seperti itu hilang gitu ya. Setelah dibarengi hilang. Setelah orangnya turun ditinggalkan oleh gitu sudah tidak ada. Dan sosok aslinya sendiri nggak tahu ya? Nggak tahu. Wajahnya seperti apa, bisa digambarkan gitu nggak tahu ya? Pokoknya tahunya orangnya ya cantik tuh. Nah, dulu pernah ada cerita katanya ada seorang transaksi beli spare part sepeda. Iya. Itu gimana Pak? Itu kan COD-an di Kartaji. Iya, Kediri ya. Dia itu asal bawa uang itu kurang gitu loh, terus akhirnya dibayari oleh Mbak Farida. Kan dia tanya itu apa istilahnya, sejak tadi kok mau bayari uangnya kurang. Nah, itu terus dia ingin kenalan lah. Itu kenalan namanya siapa, diberitahu kalau orangnya namanya Mbak Farida, rumahnya sendiri. Sampai takok nang ngadiin ini badal pandian menjadi Mbak Farida dia agak ngeruh. Akhirnya dia kesini juga. Yang orang tadi ya. Terus dicek kesini ternyata ada nama Farida ya ini, makam ini. Iya. Selain nama itu nggak ada warga sini kan, nama Farida. Nggak ada, dianya itu tahunya itu kan setelah bayari uang gorengan kan beli gorengan, ditinggal beli gorengan loh, kok sudah hilang. Tapi untungnya dia sudah kenalan. Berarti salah satu orang yang benar-benar melihat sosok dari Mbak Farida itu ya, menceritakan bahwa Mbak Farida itu orangnya cantik gitu ya. Jadi tahunya itu ya orang-orang yang pernah dijumpai itu yang ngomong. Kalau saya sendiri belum pernah. Jenengan sendiri nggak pernah ya Pak ya? Mimpi pun nggak pernah ya? Ya. Gitu ya. Tapi karena ini jenengan yang rawat Bang ya. Iya. Dan di situ banyak sekali persajian itu orang yang ritual Bang ya. Orang ritualan. Dan kebanyakan orang yang ritual di sini itu hari apa Pak? Setiap hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap. Dan dengan tujuannya minta berkah ya. Kebanyakan orang yang terlilit utang gitu. Iya. Tapi saya sendiri kan orang minta rezeki itu berhasil dan tidaknya kan tergantung yang ngasih. Iya betul. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi di sini ini diduga makam Mbak Farida yang tadi sudah diceritakan bapaknya, dan memang makamnya ada di dalam pohon seperti ini, dan tempat ini masih sangat diuri-uri Pak ya, sering didatangi orang yang dengan tujuan tertentu ya seperti itu tadi ya. Oke Pak, terima kasih ya Bapak sudah berkenan mengantar kami untuk menjelaskan tentang kemistisan tempat ini, dan ya tentunya inilah tanah Jawa yang banyak sekali ya cerita yang sangat unik. Kalau kita tidak belusukan tentunya kita tidak tahu bahwa di tempat ini terdapat sebuah makam unik di dalam pohon yang beliau adalah sosok Mbak Farida, bisa dibilang hantu yang baik hati begitu ya. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik narasi maupun tayangan dalam video kali ini. Karena saya sebagai manusia biasa tentunya dari salah kilap maupun bahasa kiri. Bila itu hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.